sholli wa sholli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram Sahibul Bait Al-Kabiro yang saya hormati, juga para ustaz, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah, pada hari ini, malam ini saya bisa bertatap wajah silaturahmi yang kedua kalinya ya. Tujuan utamanya adalah hanya bersilaturahmi, di mana alhamdulillah wasilahnya perusahaan kami yaitu Rotama yang mempertemukan bapak-bapak dengan saya di sini, yang mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini memang acara saya tidak formal, hanya saya selalu dalam hati saya pengen tidak berhenti untuk bersilaturahmi, khususnya ke saudara-saudara saya satu akidah. Kebetulan perjalanan ini saya masuk lagi di acara pengajian rutin Jumat Kliwon di Kantor Sholawat yang baru dimulai lagi. Hanya saja dimulainya masih skala kecil, jadi acara pengajiannya di rumah Abah. Tapi insya Allah akan segera dibuka lagi pengajian besarnya, bertepatan dengan peringatan Maulid tanggal 14 yang akan datang. Sekaligus saya mengundang mewakili dari pihak Kantor Sholawat kepada sahabat saudara saya yang ada di sini, barangkali nanti pada waktunya mau menghadiri acara Maulid tersebut. Yang kedua, sekali mendayung semua pulau terlampaui, bukan 1-2 pulau, melainkan semua pulau terlampaui, yaitu sambil bersilaturahmi ke saudara-saudara saya yang khususnya ada kaitannya dengan perusahaan Pratama. Yang ketiganya, ini merupakan salah satu kesukaan saya. Kegiatan saya di kampung halaman saya pun sama, rotiban, manakiban itu sudah biasa. Bahkan alhamdulillah mohon doanya di rumah saya sendiri baru dimulai minggu ke-6 ya, ini udah minggu ke-6 acara roti kubro sesuai pesan guru kita untuk dibuka di mana-mana, dan alhamdulillah kita bisa mengawali khususnya di rumah saya sendiri. Nah, para bapak semuanya yang hadir pada malam ini, mohon maaf kalau kehadiran saya di sini terlambat ya, karena memang tadi ada acara dulu di Limpung ya, di Limpung menjelang maghrib kita baru berangkat, jadi otomatis ke sini ketinggalan ya. Jadi barusan sempat istirahat dulu, ngadem dulu ya, tinggal langsung. Nah, sekaligus selain daripada silaturahmi, saya mewakili dari PT Wisukma Mitra Rotama untuk menyampaikan sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, wabil khusus buat para anggota koper ya, anggota komunitas penikmat Rotama. Jadi kami kemarin hasil daripada musyawarah dengan para leadernya, dengan para dewan direksi, manajemen, memiliki keinginan tujuan bagaimana mempercepat, mempermudah proses kinerja teman-teman khususnya yang aktif mengerjakan program sistem koper ya. Karena perlu bapak-bapak diketahui lagi lebih dalam, semata-mata program koper itu ingin memberikan manfaat yang lebih buat sahabat semuanya,
dengan munculnya sistem koper, insya Allah akan merubah paradigma masyarakat, yaitu merubah paradigma pengeluaran menjadi penghasilan. Yang kedua, munculnya PT Dwi Sukma Mitra Rotama menghilangkan image penghasilan kecil dari jualan rokok. Jadi kalau seandainya kita berpikir image-nya terhadap jualan rokok itu kecil, tentu saja semua masyarakat pun menganggap sama, ya. Karena yang sudah kita ketahui, ada nggak Pak yang kaya raya dari jualan rokok? Kayaknya belum pernah lihat ya Pak ya. Apalagi pedagang asongan kan gitu. Nah, yang perlu dicermati, perlu diperdalam lagi, bukan sok mau menggurui, tapi ini kita sharing saja, berbagi pengalaman, di mana munculnya sistem koper ini akan merubah paradigma dari image penghasilan kecil bisa menjadi penghasilan besar Pak, karena adanya sistem itulah. Jadi kalau kita menggunakan paradigma jualan konvensional, tentunya peluangnya sangat tipis dan kecil untuk bisa menikmati potensi keuntungan yang besar. Tapi dengan sistem ini akan berubah Pak. Seperti halnya saya ambil tamsil ya, contoh. Ada tukang ojek di sini Pak yang kaya raya, tukang narik ojek. Sulit ya Pak ya, karena secara akal nalar, secara logika, berapa sih untungnya jadi tukang ojek? Sekali narik paling gede 20.000, 30.000 sekali narik. Sekuat-kuatnya tenaga, narik 24 jam, mungkin gede-gedenya dapat penghasilan 300.000 Pak. Dimakan sama keluarga, anak istri langsung habis gitu. Tapi sekarang ada yang merubah paradigma tukang ojek dari penghasilan kecil, dia bisa mendapatkan income miliaran per hari, yaitu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim secara hakikatnya dia tukang ojek Pak, hanya tukang ojeknya cerdas. Silakan orang lain yang ojek, tapi saya bisa menikmati dari Anda semua yang narik ojek. Yang repotnya siapa Pak? Tukang ojeknya, ya kan Pak ya? Nah, itu memang sistemnya seperti itu, bisa merubah image tukang ojek dengan penghasilan kecil bisa besar. Hanya saja peluangnya hanya untuk satu orang, pemiliknya saja. Tapi munculnya sistem koper membuat satu sistem bagaimana merubah yang tadinya image penghasilan kecil bisa menjadi penghasilan besar, dan itu bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Beda halnya dengan aplikasi tadi, ojek online. Beda. Gede itu penghasilan ya buat pemiliknya, buat pelaku ojeknya ya segitu-gitu aja. Nah, tapi di Rotama dia keluarkan satu buah sistem namanya Syirkah Mudorobah Ta'awuniyah Pak. Insya Allah yang memberikan nama ini guru saya. Kalau sistemnya seperti ini dinamakan apa? Karena ada transaksi sistemnya berkelompok dinamakan syirkah. Yang kedua mudorobah, karena di sini ada hasil yang dibagikan secara proporsional atau syariah. Yang ketiga, ta'awuniyah. Ta'awuniyahnya bagaimana? Salah satu contoh, ada jenjang karir pencapaian posisi, di mana di situ akan kita dapatkan apabila kita membantu yang di bawah kita untuk naik peringkat. Contoh di sini ada Pak Kiai Furqon. Kiai Furqon itu posisinya sudah manajer, penghasilannya insya Allah nggak kurang 500-1 juta per hari. Wow. Tapi dia sudah bisa seperti itu karena mengangkat orang yang di bawah dia hingga menjadi supervisor. Jadi nggak mungkin jadi manajer dia tanpa mengangkat, membantu yang di bawahnya untuk jadi supervisor. Itu yang dinamakan konsep ta'awuniyah. Yang kedua, sistem ta'awuniyahnya tanpa disadari PT Dwi Sukma Mitra Rotama berkomitmen ya
untuk mewadahi sahabat-sahabat semuanya yang mengkonsumsi atau menghisap produk Rotama, diwadahi oleh PT Bisukma untuk bersedekah tanpa disadari, Pak. Karena kami sudah komitmen dari perbungkus yang dihisap bapak-bapak itu 200 rupiah, Pak, untuk fisabilillah. Nggak tahu nih yang di Demak sudah diklaim belum? Belum pernah. Dikumpulkan saja invoice-nya, jangan hilang, silahkan diklaim, ya. Karena itu sudah menjadi hak dan sudah menjadi komitmen dari PT Bisukma. Dari invoice pembelanjaan itu bisa diklaim 200 rupiah dari perbungkus. Kemarin ada yang klaim hampir 1 juta bungkus, dia cair hampir 200 juta rupiah. Dan dia langsung dipakai renovasi masjid. Ya. Itu dari mana? Dari kekompakan masyarakat yang sudah pada sadar manfaat daripada beralihnya merokoknya ke Rotama. Bukan berarti mentang-mentang saya ada di Rotama wajib merokok pindahnya ke Rotama. Tidak, bapak-bapak, mohon maaf. Melainkan kita sesama umat muslim, hakul muslim alal muslim, di sini wajib memberitahukan di saat kita sudah memahami dan mengetahui. Betul ya, Pak? Contoh gini, Pak. Saya pernah menemukan satu keterangan di Nasohul Ibad, Pak. Sedikit keterangannya, hanya 2 kalimat. La tu'idu sigoro, Pak. Jangan menyepelekan dosa kecil. Contoh gini, saya sudah mengetahui bahwa rokok-rokok yang beredar di Indonesia, khususnya rokok yang paling ternama, itu mayoritas mereka sahamnya sudah dikuasai oleh Yahudi. Tapi ambil positifnya, orang Yahudi tersebut dia adalah salah satu donatur terbesar ke Vatikan dan Israel, Pak. Makanya ditiru oleh Rotama. Rotama harus menjadi donatur terbesar ke masjid, musola, majelis taklim, anak yatim piatu. Kira-kira bapak-bapak setuju nggak? Nah, jadi dengan saya sudah mengetahui hal itu semua, wajib hukumnya bagi saya dan bapak-bapak yang sudah mengetahui, sampaikanlah ke mereka, walaupun bapak cuma tahu 1 ayat. Tahu bahwa rokok tersebut adalah milik Yahudi. Terus kita masih tetap mengkonsumsinya sama dengan mendukung programnya, tidak disadari kita sedang melakukan dosa kecil. Tapi kalau disepelekan nggak apa-apalah, dosa kecil ini bisa ditobati sama istighfar ya, Pak. Katanya gitu. Ya kalau 1 kali 2 kali bisa, Pak, tapi kalau terus-terusan bisa segede gunung juga dosa kita. Betul kan, Pak ya? Ini bukan saya menyampaikan, tapi dalam kitab Nasohul Ibad sendiri menyatakan demikian. Jangan menyepelekan dosa kecil, karena dari awalnya dari kecil itu akan terjadi besar. Nah, dari situlah niat saya di sini bukan semata-mata bisnis 100%, tapi dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi dakwah kebaikan buat kita semuanya. Amin, amin. Yang kedua tadi, bagaimana program Fisabilillah ini kalau bukan kita yang melakukan, lalu mau siapa, Pak? Apakah mau orang Yahudi yang melakukannya? Untuk kita kan gak mungkin, Pak. Maka sewajarnya kitalah yang sebagai pelakunya, dimulai dari diri sendiri. Alhamdulillah di sini Abah sebagai guru kita semua sudah mempelopori program Rotama, sudah mendukung program Rotama. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Alhasil buat saya di sini sudah saya anggap semua saudara saya. Artinya kalau saya datang kembali ke sini, bolak-balik ke sini sudah nggak bingung mampir, Pak ya. Mau mampir ke siapa saja di sini, saudara saya. Alhamdulillah. Nah, itu misi yang selalu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan program ini tidak berhenti di sini dan akan terus, walaupun di sini saya sudah tidak ada di muka bumi. Mudah-mudahan program ini terus bergulir dan bermanfaat, karena yang paling utama saya harapkan di sini adalah anfa'uhum linnas, shadaqatun jariyatun yang bisa mengalir sampai ke alam baka buat diri saya sendiri juga. Nah itu. Terus yang kedua, informasi sedikit tentang adanya penambahan
program, yaitu bagaimana perusahaan selalu berinovasi mendukung bagaimana teman-teman ini pengen lebih cepat lagi untuk meraih income-nya, pengen lebih mudah lagi. Akhirnya kemarin diputuskan hasil dari musyawarah para leader dan manajemen munculnya basic program. Di sini sudah ada yang memahami mungkin dari broadcast yang disebarkan di grup, di mana basic program di situ dimunculkan untuk memfasilitasi teman-teman saudara kita yang belum siap dengan modal 250.000. Kalau lagi nggak ada 250.000 juga nggak ada. Kalau lagi nggak ada ya Pak. Tapi kalau lagi ada mau 1 miliar oke-oke aja. Ya, gitu. Nah, kalau ada yang masih keberatan dengan program reguler 250.000, bisa diawali dengan program basic 130.000, yaitu membeli 1 slop sipulan Pak. Sudah pada paham ya ini sipulan. Membeli 1 slop sipulan dengan harga konsumen Rp13.000 secara otomatis menjadi member dan akan mempengaruhi ke peringkat yang ada. Kalau kemarin Abang Wiro di sini membantu teman-teman mendaftarkan dengan 250 dengan basic Pak, 260.000 bisa membantu 2 orang teman kita untuk bergabung dan akan mempengaruhi ke peringkat. Hitungannya jadi 2. Kalau reseller syaratnya berapa? 30 ya. 30 kemarin kalau dengan 250.000 berarti berapa? Kurang lebih 7,5 juta ya. Nah, dengan program basic ini berarti kan bisa dengan 50% modal saja. Bisa jadi seperti itu. Dapat rokok. Ya. 50%-nya rokoknya tetap dapat, dan uniknya langsung otomatis berikut mendapatkan kartu repeat ordernya. Ya, jadi begitu ada orang bergabung niatnya untuk beralih merokok saja sambil sedekah katanya, beli 1 slop, dia akan langsung diregistrasi dengan mendapatkan PIN register online. Jadi tidak menggunakan kartu fisik seperti yang hijau yang reguler ya, tapi melainkan menggunakan PIN aktivasi online. Jadi yang mendaftarkan harus orang yang sudah memiliki PIN aktivasinya. Contoh di sini Ustadz Lutfi, dia order dulu entah ke stock center atau ke pusat, maka akan masuk kalau order 10 unit PIN basic, paket basic, maka akan masuk ke yang ordernya 10 PIN basic, masuk ke akunnya. Di situ secara otomatis itu sudah bisa digunakan, sudah bisa diregisterkan dari akun yang memiliki paket basic tadi. Terus bagaimana kalau orang lain membeli? Dia pengen mendaftarkan sendiri, cukup diklik kirim atau transfer. Transfer PIN dikirim ke akun yang mau mendaftarkan. Jadi yang mendaftarkan harus memiliki akun PIN registrasi basic dulu. Jadi caranya tidak manual seperti yang kemarin, harus gosok kartu dulu, nunggu dulu kartu nyampe ke kita baru digosok bisa register. Kalau yang basic ini sudah dibikin online semuanya. Artinya setelah masuk ke akun kita, kita bisa ditransfer ke siapa saja atau kita bisa langsung registerkan dari akun kita. Itu. Adapun perbedaannya dengan program yang reguler yang lama, yang membedakan akun basic tidak berhak mendapatkan komisi 19 generasi. Itu saja. Gimana caranya supaya saya dapat? Kapan saja kalau sudah ada uang tambahan bisa di-upgrade ke akun reguler seperti yang sebelumnya. Tinggal beli aja lagi paket regulernya yang 250.000 ya, di-upgradekan ke akun basic, maka secara otomatis komisi 19 generasi pun akan masuk ya, jadi seperti semula. Ini hanya untuk memfasilitasi, mempermudah dan mempercepat. Kenapa mempercepat? Karena 1:2. Kalau kemarin untuk 1 orang, sekarang bisa untuk 2 orang gitu. Jadi kalau targetnya mengejar supervisor kemarin 2 bulan, sekarang bisa dengan 1 bulan. Itu otomatis akan mempercepat ya. Mungkin bisa dipahami untuk program basicnya ya. Untuk selanjutnya insya Allah mudah-mudahan Ustadz Lutfi, Abah di sini bisa menduplikasikan, menginformasikan kepada saudara yang sudah bergabung.
Informasi yang kedua, kebetulan ini udah menginjak tahun yang kedua, acara setahun sekali yang namanya silaturahmi gathering nasional. Ya, Insya Allah akan dilaksanakan antara akhir November atau awal Desember. Kita sambil mencari celah tempat lokasi yang sekiranya aman dan nyaman. Ya, kalau kemarin yang sudah pernah dilakukan, kebetulan Ustaz Lutfi hadir ya, di Sumber Alam Garut Cipanas, Jawa Barat ya. Kemungkinan besar untuk yang kedua ini acaranya di Ciater Spa, Subang, Kabupaten Subang. Kalau dari sini aksesnya sangat mudah. Keluar tol langsung di situ, keluar tol Subang. Keluar tol Subang, jalan sedikit kurang lebih 5 kilo, nyampailah di Ciater Subang, tempat pariwisata Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Nah, adapun acara tersebut insya Allah akan diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, dari mulai kita memiliki program yang sudah disusun. Pertama ada silaturahmi tatap muka dialog tanya jawab dengan manajemen dewan direksi dari perusahaan. Yang keduanya ada acara lomba edukasi, motivasi, ada presentasi, ada nyanyi lagu kebangsaan koper. Ya. Nah, insya Allah di situ ada hiburan-hiburannya, termasuk hadiahnya. Kita sudah mempersiapkan 20 unit handphone Android. Dan ini lagi dipersiapkan, mudah-mudahan ada sepeda motor buat hadiah, buat door prize-nya ya, buat teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan semuanya jadi pemenang ya. Motornya satu, motornya satu, pemenangnya betul 10. Ya. Itu hiburan aja ya. Puncak akhir kegiatannya yaitu pagi-pagi di hari kedua seremonial, termasuk pembekalan seminar entrepreneur ya. Di situ akan menghadirkan beberapa motivator yang mudah-mudahan menjadi ilmu dan bekal buat menjalankan bisnis Rotama. Kenapa demikian? Saya adakan rutin setiap tahun karena perjalanan saya pribadi dari tahun 2001 bergelut di bidang marketing, dari mulai jadi penonton hingga menjadi pemilik daripada perusahaan tersebut, penuh dengan pembelajaran. Ya, yang namanya belajar mencari ilmu minal mahdi ilalah dia Pak ya. Selama kita masih diberikan umur dan kesehatan, wajib hukumnya mencari ilmu. Sekalipun itu urusan duniawi, ya. Karena man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, Pak. Bukan cuma akhirat aja yang harus dengan ilmunya, melainkan dunia pun sama. Ya. Dan satu-satunya bisnis yang bisa mengangkat harkat martabat orang-orang yang kurang pendidikan formal yaitu bisnis marketing, Pak. Karena saya sendiri mohon maaf, bukan saya menggembor-gemborkan aib ya. Mungkin aib kalau kata orang lain, karena saya bukan orang berpendidikan tinggi. Kalau saya katakan, kalau Pak Furkon S1-nya S1 beneran, sarjana. Kalau saya S1-nya S-kopior. S-kopior, Pak. Karena S2 menurut saya adalah SMP. S3 menurut saya adalah SMA. Berarti kalau S1 ya S-kopior, Pak. Nah, kok bisa? Tidak ada yang tidak mungkin dengan belajar. Ilmu bisa kita dapatkan di mana saja. Selama itu ilmunya positif ya, mau dari orang yang di bawah kita pun saya ambil. Dari pembelajaran itulah saya belajar dan belajar. Dari mulai jadi penonton hingga saya menjadi pemilik, itu adalah jenjang karir yang fase-fase yang pernah saya lalui.
Untuk jadi manajer sepak bola pun awalnya senang dulu ya Pak ya. Awalnya kan nonton bola dulu, senang dia nonton bola. Setelah senang nonton bola dia akan belajar main bola.